saya Christina Cindy. Di sini saya akan melakukan praktek pertolongan persalinan distosia bahu. Sebelum melakukan prakteknya, saya akan memperkenalkan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada martus set, kemudian ada handspoon, oksitosin dan spray, kemudian ada pakaian bayi, kemudian pom berisi kapas di titik, kemudian ada nirabeken, kemudian ada pom berisi larutan klorin 0,5%. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan melakukan inform konsep terhadap pasien terlebih dahulu. Selamat pagi Bu, saya Christina Siti. Di sini saya bertugas sebagai tempat ini. Apakah Ibu bersedia untuk saya akan melakukan pertolongan persalinan? Baiklah, jika pasien sudah bersedia, saya akan memakai APD dan mencuci tangan 7 langkah. Kemudian setelah saya mencuci tangan, saya akan memakai handscoon. Dan memasukkan cairan oksitosin ke dalam spuit sebanyak 10 unit. Kemudian setelah itu saya akan melakukan periksa dalam. Tapi sebelum saya melakukan periksa dalam, saya akan mendengar dan melihat tanda-tanda dari persalinan skala 2. Yang pertama itu dorongan ingin meneran, yang kedua tekanan pada anus, yang ketiga perineum yang menonjol, yang keempat vulva yang membuka. Kemudian setelah itu saya akan melakukan periksa dalam atau VT. Tapi sebelum saya VT, saya akan vulva terlebih dahulu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan VT. Dari pemeriksaan dalam yang saya lakukan, pembukaan sudah lengkap, yaitu pembukaan 10 cm. Kemudian setelah saya melakukan pemeriksaan dalam, saya membuka handscoon saya secara terbalik dan merendamnya larutan klorin. Kemudian setelah itu saya akan mendengarkan DJJ dan DJJ. DJJ dari janin normal, yaitu 150 kali per menit. Kemudian setelah itu saya akan memberitahu Ibu hasil dari pemeriksaan bahwa pembukaan sudah lengkap dan DJJ normal. Kemudian setelah itu saya akan memakai handscoon. Kemudian saya akan memimpin Ibu untuk meneran. Baiklah Bu, karena pembukaan sudah lengkap, jadi saya akan memimpin Ibu untuk meneran. Kemudian setelah melakukan peneran, saya akan memasangkan kain, menggelap kain di atas perut Ibu. Dan di bawah bokong Ibu. Setelah itu kita lihat apabila kepala sudah 5-6 cm di depan vulva, jika kepala sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva, tangan kanan melindungi perineum, kemudian tangan kiri menahan puncak kepala. Setelah kepala dan wajah lahir,
saja dimulai dari mata, hidung hingga mulut bayi. Kemudian setelah itu biarkan kepala dan badan bayi melakukan putar vaksin. Tarik bahu secara berhati-hati dan periksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Ternyata bahu sulit lahir, kemudian saya akan melakukan teknik distosia bahu. Teknik pertolongan persalinan distosia bahu yang saya lakukan adalah teknik manuver Macrobat. Di mana teknik ini, ibu disuruh untuk menekukkan kakinya hingga lututnya menyentuh dada ibu, kemudian lakukan tekanan secara simultan atau bersamaan ke arah bawah pada daerah suprafisis untuk melahirkan bahu. Kemudian letakkan tangan secara biparietal di kepala bayi. Kemudian setelah itu lakukan teknik curam ke bawah dan teknik curam ke atas untuk melahirkan bahu parietal dan bahu anterior dan bahu posterior. Kemudian setelah itu, setelah badan lahir, lakukan sangga susur. Kemudian setelah itu, letakkan jika tali pusat bayi pendek, lakukan pemotongan tali pusat di depan simfisis ibu. Apabila tali pusat panjang, lakukan pemotongan tali pusat di atas perut ibu. Kemudian lakukan pengeringan bayi dan lakukan pemeriksaan sepintas. Setelah melakukan tindakan pemotongan tali pusat, lanjutkan ke pertolongan persalinan skala 3. Setelah selesai melakukan tindakan, saya akan membuka handscoon dan meletakkannya di dalam klorin 0,5%. Kemudian saya akan mencuci tangan. Kemudian setelah itu saya akan melakukan